Maudhu, hadis palsu, memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati, itu hadis palsu, hadis maudhu. Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, itu hadis palsu, hadis maudhu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu, maudhu. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek, saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadis palsu tidak ditemukan. Cuman ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu, diduga sebagai hadis dimunculkan. Hati-hati, banyak menyebar nanti setelah fitnah kubra. Ada orang mau dieksekusi, begitu mau dieksekusi ditanya, karena sering memalsukan hadis. Berapa telah banyak hadis Anda palsukan? Dia katakan arba'ina alfan, 40.000 hadis. Bayangkan satu orang 40.000 hadis. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu, sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu, dari awal-awal di masa kenabian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku, hati-hati, memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling tuh. Ya, gampang bikin hadis tuh gampang. Sampai kalimat-kalimatnya terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi, salah. Kalau Anda ikut pelajaran ilmu hadis yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan saking gampangnya orang bikin hadis palsu. Orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Ya, orang Jawa, Sunda sudah tua, sepuh disebut dengan syekh. Dua orang sepuh disebut dengan syekhan. Dalam ilmu hadis syekhan Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadis palsu. Dua orang sepuh syekhan bikin hadis, apa bunyinya? Qala afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kulifa wa ubina hatta karu saudahu fa idza bukhila faduriba unuqu thalatha marat hatta utiha rawahu syekhan. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan. Ini nahunya benar semua, sorofnya bagus, bahasa Arabnya lengkap. Afdalud dahri, dahar yang paling afdol. Bifaisil laili, dengan pais lele. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wakurifa, hidangkan kerupuk. Hatta karusa udanghu, sehingga terasa udangnya. Faida bukhila, apabila kebehelan. Faduriba unukuhu, maka pukul punduknya talatha marat 3 kali. Hatta utiha, sampai utah. Rahu syekhan. Baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu, pesan kapling di neraka. Yang salah, ini kata Nabi, itu maudhu namanya, hadis palsu. Yang ini matruk, semi palsu. Semi palsu karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung, ngarang-ngarang cerita macam-macam, sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar saat datang Ramadan? Karena pernah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, cuma diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan, nih, bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan, in kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini jika memang diduga hadisnya sahih, diberi catatan. Ini tidak sahih karena ini meragukan, syartun. Kalau memang sahih amalkan, tapi ini bukan sahih, ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat, terjadi peristiwa, ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian menimpa juga sebagian kitab Ibnu Khuzaimah, tersapu huruf innya, hilang di bab ini. Maka berubah kalimatnya, bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan, hadisnya sahih, dinukil oleh orang setelahnya, ditulis kembali, innya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Padahal awal hadisnya adalah matruk, mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang berperilaku yang kurang pantas, sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk, tapi meriwayatkan hadis. Nah, maka hadis yang mungkar, ingkari, jangan diambil, ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus, tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu, hadisnya diriwayatkan orang mabuk, muncul tuduhan.
Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat dalam persoalan ini. Sanad bermasalah, maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah, maka kehilangan kemudian kepercayaan dari riwayat yang disampaikan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis, maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas? Nah, cari referensinya. Ada 4 jenis. Saya berikan dengan cepat. Kalau ingin melihat tuntunan umum, cari kitab Al-Jami namanya. Jami itu umum. Misal, saya ingin melihat tuntunan Nabi dalam kitab hadis tentang persoalan yang umum, bab bisnis, bab tentang iman, bab tentang mencari pengetahuan, bab tentang pemerintahan, bab tentang rumah tangga, cari kitab Al-Jami. Al-Jami itu sesuatu yang masih umum, komprehensif. Di antara yang paling populer ada kitab namanya Al-Jami As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulang. Karena terlampau panjang, singkat dengan Sahih Al-Bukhari yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Terdiri dari 95 bab. Setiap babnya berisi beberapa hadis-hadis tuntunan Nabi SAW. Bab pertama Kitabul Iman, panduan meningkatkan iman. Jadi kalau antum, maaf ya, iman sedang naik turun, pengen stabil, naik nggak pernah turun, maka bagaimana caranya? Lihat sunnahnya. Di mana sudah ditemukan? Di kitab hadisnya. Apa kitabnya? Jami' Sahih, Sahih Al-Bukhari. Buka bab pertama, namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Pelajari itu semua, amalkan dalam kehidupan, maka iman Anda akan terasa naik dan tidak pernah turun. Paham di sini? Nah, ini yang disebut dengan pengertian sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kedua, ada yang disebut dengan sunan. Sunan, awas hati-hati. Ada sunan dalam pengertian kitab hadis. Sekarang banyak istilah sunan tuh. Awas hati-hati. Bawa ke cerita, bawa ke macam-macam, ya. Ada sunan kitab, ada sunan Kalijaga, ada sunan Kalijodo, ada sunan Kali Ciliwung, ada macam-macam, ya. Nah, kita kembalikan, kalau disebutkan sunan dalam pengertian ilmu hadis, maka itu yang dimaksud kitab-kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau teman-teman pengen cari referensi sunnah Nabi yang cepat dalam urusan fikih, jangan nyari kitab Jami, carinya kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Sekalian saya lurusin nih. Ada sebagian orang kalau nggak Bukhari, nggak sahih nih. Saya nggak mau terima, hadisnya nggak sahih. Berarti dia belum paham ilmu hadis. Dia nggak ngerti ilmu hadis. Yang dimaksud di Sahih Al-Bukhari itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau dalam masalah-masalah umum. Semua hadisnya sahih memang betul, tapi tidak mencakup semua persoalan. Yang dikumpulkan oleh beliau saat hidup, beliau meninggal nggak ngumpulin lagi. Datang Imam Muslim meninggal, nggak ngumpulin lagi. Karena dua-duanya sudah ada metode pengumpulan yang umum, maka ulama setelahnya mengumpulkan dengan metode berbeda untuk memberikan spesialisasi. Ini yang umum udah banyak nih, kita konsentrasi aja di bidang fikih. Ketika hadis-hadis dikumpulkan khusus dalam bidang fikih, maka berubah istilah menjadi sunan namanya. Nah, Anda kalau pengen cepat belajar fikih dari tuntunan sunnah, referensi hadis, maka cari kitab sunan.